Syarikat Islam. Syarikat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomi serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Sarekat Dagang Islam. Haji Saman Hudi adalah seorang pedagang batik dari Lawean, Solo. Organisasi SDI didasarkan pada dua hal, yakni yang pertama adalah agama, yaitu agama Islam, dan yang kedua ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tiongkok dan India. Atas dasar usul Hos Cokro Aminoto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nama dan visi baru ini tercermin dalam Akta Notaris bertanggal 10 September 1912. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan tujuan SI adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan perdagangan. Yang kedua, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. Ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Dan yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Sarekat Islam bukan merupakan partai politik. Dan yang kedua, Sarekat Islam tidak bermaksud melawan pemerintahan Belanda. Dan yang ketiga, Hos Cokro Aminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Di bawah Hos Cokro Aminoto, SI mengalami perkembangan pesat. Selain di Surabaya yang menjadi pusatnya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya diperjelas, yaitu memperkuat basis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915, Sentral Serikat Islam atau disebut SSI dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI adalah badan induk yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi SI daerah atau SI lokal. SSI berkedudukan seperti pengurus besar SI. Pembentukan SSI tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi SI lokal semakin banyak dan karena itu perlu ada sebuah badan induk tempat organisasi SI lokal tersebut bernaung. Pada 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota mencapai 360.000 orang. Dalam kongres tersebut disepakati istilah nasional. Artinya, SI menganggap perlunya semua suku bangsa di Indonesia ini bersatu dan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hasil kongres ini menunjukkan SI kemudian menjadi organisasi yang berhaluan politik, kendati dalam anggaran dasarnya SI bukan partai politik. Karakteristik politisnya tampak dari sikapnya menentang secara terbuka praktik-praktik ketidakadilan akibat sistem kapitalisme serta penindasan terhadap rakyat kecil yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal inilah yang membuat SI memiliki jumlah anggota yang semakin banyak. Di sisi lain, sikap ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Itu pula lah yang menjadi alasan Gubernur Jenderal Edinburgh menolak pengajuan SI sebagai anggota yang berbadan hukum, kecuali untuk SI daerah atau SI lokal. Namun seiring berkembangnya waktu, SI pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada Maret 1916. Setelah pemerintahan kolonial memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil SSI di Volksraad pada tahun 1917. Di Volksraad, keduanya aktif dalam konsentrasi radikal.
Sikap kritis SI terhadap praktik kapitalisme secara komitmennya memperjuangkan rakyat kecil menarik perhatian Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV yang berhaluan Marxis komunis. Organisasi pimpinan Henk Snellflit ini kemudian menyusup ke SI ketika dua anggota SI yang militan dan berbakat berhasil direkrut, yaitu Semaun dan Darsono, yang kelak bergabung juga Tan Malaka dan Alimin. Awalnya pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis dasar perjuangan SI dan ISDV sama. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDV di SI gencar melancarkan kritik terhadap SI. Mereka mengkritik sikap SI yang kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda serta keikutsertaan SI dalam kampanye Indiwerbar. ISDV menghendaki agar SI mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda, dan dalam kerangka itu juga berarti SI tidak ikut mendukung Indiwerbar. Maka dengan hadirnya ISDV muncul dua kubu dalam SI, yaitu sebagai kubu nasional religius atau nasional keagamaan, atau dikenal dengan SI Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, dan kubu ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah dengan haluan sosialis kiri komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Dengan menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan SI. Mereka mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920. Pada tahun 1923, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang diberikan pada tahun 1919 pecah. Sebagian memisahkan diri menjadi PKI. Pada tahun 1924, Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Serikat Islam mengganti namanya menjadi Partai Serikat Islam. Pergantian nama dilakukan karena adanya anggapan bahwa ikatan dalam SI lemah. Perpecahan dalam Persatuan Pergerakan Kaum Buruh dianggap mencerminkan hal tersebut. Dalam rangka memperkuat SI, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz berupaya mempersatukan golongan muslim di luar Jawa. Mereka melakukan sejumlah propaganda anti pemerintah. Keduanya dikenakan larangan kunjungan ke daerah-daerah tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial dengan alasan pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, Cokro Aminoto menyatakan menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun 1929. Pada tahun 1930, PSII mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai: PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan terjadi akibat perbedaan cara pandang antara anggota partai. Aktivitas partai ini terhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. Demikian pembahasan tentang Sarekat Islam. Akhir kata, salam.